Pernahkah Anda menyaksikan adegan tembak-menembak di film laga barat? Sangat menantang, bukan? Mulai dari koboi yang menembak sambil menunggang kuda, hingga Rambo yang menenteng senapan mesin dari atas helikopter. Pernahkah terbesit di dalam hati Anda untuk mencoba salah satu dari itu? Namun, sayang sekali, Anda tinggal di Indonesia, bukan di Amerika. Peredaran senjata api di Indonesia hanya terbatas pada aparat militer dan polisi saja. Clear. Masyarakat umum sebenarnya bisa saja memiliki senjata api secara legal. Namun, aturan dan izin yang ketat membuat mereka banyak yang tidak mau memiliki senjata api kalau bukan karena kebutuhan yang mendesak. Misalnya saja karena urusan pekerjaan atau alasan keamanan. Untuk urusan perizinannya pun sendiri, itu sangatlah ribet dan rumit. Mulai dari tes psikologis dan kejiwaan, lalu tes kesehatan dan kebugaran jasmani, hingga harus ikut pelatihan khusus di klub menembak. Tentunya hal ini sangatlah membuang ongkos dan uang yang banyak. Berbanding terbalik dengan negara Amerika Serikat yang terkenal akan kebebasan senjata apinya. Berikut akan saya jelaskan mengapa alasan senjata api dilarang di Indonesia dan kenapa senjata api tidak sebebas di Amerika Serikat menurut pendapat saya. 1. Faktor budaya. Jelas di sini bahwa pengaruh budaya juga berperan penting bagi pemerintah dalam menentukan dan memutuskan suatu peraturan. Budaya ketimuran warga kita yang kental dengan kekeluargaan dan keramah tamahan sangat jauh berbeda dengan sifat warga Amerika yang lebih individualistis dan materialistis. Jika di Indonesia, warga kita masih mau melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan dari perampokan dan pencurian secara sukarela dan gotong royong. Maka di Amerika sana, warganya harus menjaga diri mereka sendiri-sendiri dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi, mau tidak mau, mereka harus memiliki senjata api di setiap rumah tangga untuk menjaga keamanan mereka masing-masing dan sebagai alat membela diri. Lagi pula, budaya mengenai senjata api bagi rakyat Amerika bukanlah hal yang baru. Senjata api telah menemani rakyat Amerika selama berabad-abad. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya film Amerika tentang koboi dan duel pistolnya. Sehingga, memisahkan penduduk Amerika dengan senjata adalah hal yang hampir mustahil. Terlebih lagi bagi orang-orang di wilayah selatan. Mau kemana-mana saja selalu bawa handgun. Mau demo aja bawa rifle. Hadeh. How did they come up with this number of 6 feet? I think they just pulled it out of their rear ends. 2. Faktor ideologi. Ideologi atau cara pandang dan pedoman seseorang dalam menjalankan kehidupannya punya pengaruh yang kuat di sini. Amerika sangat menjunjung kebebasan dalam kehidupan rakyatnya, yang mana hal yang berkaitan dengan senjata api juga termasuk hak properti pribadi atau hak kepemilikan. Warga Amerika tidak mau kehidupannya diatur-atur oleh pemerintah. Mereka lebih suka hidup bebas tanpa adanya aturan yang membatasi mereka. Itulah mengapa untuk melakukan pelarangan senjata api akan mendapat protes yang keras dari berbagai elemen masyarakat karena bertentangan dengan ideologi liberal mereka. Jika di Indonesia, negara kita menganut ideologi Pancasila sehingga tidak ada yang menerapkan paham liberal di negara ini. Sehingga pemerintah dapat menerapkan peraturan dan izin yang ketat mengenai penggunaan senjata api, khususnya bagi masyarakat sipil dan warga biasa. Peraturan tersebut mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 mengenai izin senjata api
bagi masyarakat sipil. Lalu, peraturan tersebut diperbarui dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Senjata api yang diperbolehkan untuk masyarakat pun tidak terlalu bervariasi, seperti shotgun kaliber 12 geop dan revolver kaliber 22 inch. 3. Faktor kebutuhan. Warga kita tidak terlalu membutuhkan senjata api. Mengapa? Karena dari mata pencaharian dan kegiatan ekonomi mereka tidak terlalu membahayakan diri mereka. Lain halnya dengan di Amerika. Para warga yang tinggal di bagian selatan Amerika Serikat umumnya hidup sebagai peternak dan penggembala ternak yang biasanya mengelola lahan yang cukup luas, yang biasanya berupa padang rumput untuk gembala ternak mereka seperti domba, sapi, atau kambing. Peternakan di Amerika berbeda dengan yang ada kebanyakan di negara kita. Jika kita lihat, memelihara kambing atau sapi biasanya dengan kandang atau yang disebut juga dengan indoor, maka peternak di Amerika memelihara sapinya secara outdoor di alam terbuka bebas karena mereka memiliki lahan yang sangat luas dan biasanya berdekatan dengan hutan. Mereka berhadapan langsung dengan binatang buas seperti beruang grizzly, singa gunung, dan yang paling menakutkan adalah serigala karena mereka berkelompok. Kalau pekerjaan yang berhubungan dengan alam liar di Indonesia mungkin ada, seperti perkebunan kelapa sawit di Sumatera yang bisa saja berhadapan langsung dengan harimau Sumatera. Kalau di Kalimantan tidak ada harimau, sehingga para penjaga kebun harus menenteng senjata api untuk keamanan diri. 4. Faktor kerugian. Senjata api yang masih diperketat peredarannya saja masih banyak aksi kejahatan dan angka kriminal yang menggunakan senjata api ilegal semakin meninggi dari tahun ke tahunnya. Apalagi kalau sudah dilegalkan, maka perdagangan senjata api akan semakin gencar-gencarnya dan kemungkinan jatuh ke tangan yang salah akan semakin besar pula. Bisa saja nanti aksi tawuran antar desa sudah tidak memakai celurit dan batu, namun sudah berganti suaranya menjadi dar-dor, dar-dor. Bisa saja nanti bukan gear yang dibawa anak STM tawuran, melainkan revolver dengan kaliber 357 Magnum. Berapa banyak nyawa yang harus melayang karena senjata api di Indonesia nantinya? Tentunya, itu semua akan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian nyawa korban, kerugian materi, ataupun kerusuhan yang akan menimbulkan penjarahan dan kerugian akibat kondisi yang tidak kondusif yang akan mengakibatkan para investor tidak mau berinvestasi di negara kita. Jika nantinya para rakyat sipil memiliki senjata api, maka nantinya polisi juga harus dibekali senjata api yang lebih mumpuni dan lebih lengkap untuk mengimbangi para kriminal yang memiliki senjata yang sama. Berapa banyak anggaran yang harus kita keluarkan untuk melengkapi persenjataan polisi? Lihat saja di Amerika, walaupun instansi polisi, namun baju anti peluru, helmnya, senjatanya sudah seperti tentara nasional. Namun, Anda tidak usah berkecil hati dulu, karena tidak bisa merasakan menembak dengan senjata api. Kita yang tinggal di Indonesia diberi kelonggaran untuk memiliki senapan angin dengan ukuran kaliber 4,5 mm tanpa izin secara legal. Sekian video dari saya. Jangan lupa di-share ke tongkrongan dan teman-teman kalian yang sering berhantam di pochinki secara online, agar jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. See you in the next video.